Hampir 30 tahun kayaknya. Wow. Enggak. Ya 10 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini episode perdana dari podcast Human pertama, terbaik dan berbeda. Yuk kita kenalan ke salah satu dari sekian banyak apa nih? Pembicara kali ya, bukan pembicara, gestar. Wah, gestar. Ini dia adalah Mas Aji Sulaiman. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Oke, Oke. bisa kenal dulu. Perkenalan singkat aja kali ya. Iya. Ya, nama saya Aji. Terus udah baru bekerja sekitar ya tahun ini berarti 6 tahun sih. 6 tahun di CJ. Kalau aslinya bukan darah Jawa ya. Saya aslinya dari Sulawesi. Terus merantau ke Jawa dari tahun 2007. Dari tahun 2007. Berarti sampai sekarang sudah berapa tahun? Hampir 30 tahun kayaknya ya. Wow. Enggak. Ya 10 Sampai tahun 30 lah. tahun. 10 10. tahun. Berarti sudah bisa bahasa Jawa berarti. Justru lebih lancar bahasa Jawanya daripada Oh, ya? bahasa Makassar sebenarnya. Oh, I see. Kalau bahasa Makassar itu bahasa apa? Bahasa Makassar bahasa apa maksudnya? Iya, bahasa daerahnya Makassar. Iya, ada bahasa Makassar, ada bahasa Bugis, Oh, ya banyak gitu-gitu. berarti ya. Cuma Apa kalau kita sehari-hari- bahasa Makassar nih sekarang? Coba deh. jangan. Gak ada yang ngerti nanti. Oke. Pertama masuk sini, kira-kira first impression-nya tuh kayak gimana sih? Seorang Mas Aji Sulaiman. Seorang. Iya. Iya, karena judul podcastnya human ya. Iya, Bukan jadi harus animal. seorang. Iya. Oke. First impression sebenarnya belum tidak ada yang terlalu khusus ya, karena memang ini tuh pekerjaan pertama untuk aku di food industry, apalagi big company seperti ini. Jadi awal masuk ya pastinya vibes-nya ya kayak industri seperti pada umumnya gitu kan. Belum terlalu merasakan yang signifikan seperti apa gitu, belum ada yang khusus gitu. Kalau sebelumnya kerja di mana? Sebelumnya juga sebenarnya lebih banyak ke pekerjaan yang teknis itu di bidang konsultan lingkungan. Konsultan lingkungan. Dan banyak terjun di site gitulah. Tapi emang jurusannya lingkungan ya? Ya, jurusannya Atau dari- food technology? bukan dari teknik lingkungan. Lebih Teknik luas lagi lingkungan ya? ya kan? Oh Sudah mencakup. iya, I see. Berarti sekarang di sini tuh sebenarnya ilmunya itu linear atau enggak sebenarnya? Dengan job yang sekarang apa gimana nih konteksnya? Iya, dengan job yang sekarang. Job yang sekarang ini dibilang linear juga gak linear banget ya. Tapi kalau dibilang secara presentasi adalah 30-40%. Karena kan konsep di pekerjaan yang sekarang kan lebih ke standarisasi manajemen sistem ya. Dan di teknik lingkungan pun kita juga ada mata kuliah tentang seperti manajemen mutu, kemudian manajemen sistem manajemen lingkungan. Itu kan secara konsep juga sama ya ininya. Kalau Basicnya sama. kalau sekarang tuh belajarnya gimana Mas kira-kira? Maksudnya kan dulunya teknik lingkungan nih, terus sekarang berkaitan sama standarisasi gitu-gitu. Nah, belajarnya gimana nih Mas Aji? Ya balik lagi seperti yang aku bilang tadi ya, karena memang secara basicnya itu sudah ada. Kalau di lingkungan kan mereka sistem manajemen lingkungan ya. Secara kalau mau didetailin lagi tuh kiblatnya atau sistem yang ada di situ sebenarnya secara template sama. Yang membedakan itu arahnya. Seperti kalau lingkungan ya tentang kualitas air limbah, udara dan lain-lain. Tapi kalau di mutu ya target kita adalah kualitas produk dan kepuasan pelanggan kayak gitu. Lebih ke targetnya aja sih. Berarti secara konsep sebenarnya sama ya arahnya. Sama, Cuman sama, beda. sama. Ya kalau kita bilang kalau marketingan gitu ya kita bilang Ya. produknya yang beda. Betul. Yang beza. Produknya yang berbeza. Kira-kira dari dulu pertama masuk sampai sekarang kira-kira bedanya apa sih dari seorang Aji Sulaiman? Entah Yang paling berbeda ini agak berat ya sambil minum. Oh, nggak kopi apa-apa, bisa. boleh. Gue masih anget nih kayaknya. Iya, ini enak loh itu. Ada sponsornya ya? Oh, nggak ada. Gimana rasanya? Ini kayak Super, kopi yang apa ya?
Yang di rest area pasti Bukan, mahal. bukan. Ini lebih premium lah. Oh, dari iya. Korea ini kayaknya. Oh ya. Oke, jadi inspirasi kopi ya kan. Jadi kalau dulu sama sekarang yang paling kerasa banget yang pertama itu tentunya dari tim. Ya, kalau dulu kan karena posisinya juga udah beda, jadi dulu skupnya kemudian tim yang kita handle itu lebih sedikit. Kalau sekarang kan skupnya lebih besar, lebih kompleks, terus tim atau rekan-rekan yang kita handle juga lebih banyak. Gitu. Dan berkesinambungan sama itu juga akhirnya lebih ke design thinking sih. Jadi kalau dulu kan mungkin karena skupnya yang kecil, jadi fokusnya kita juga ya udah di skup itu aja. Dan sekarang berpikirnya bukan hanya masalah pekerjaan tapi manajemen power juga akhirnya. Oke. Kalau dulu kesulitannya apa, Mas? Yang dulu? Iya, dulu sebelum yang sekarang. Dulu Lebih banyak ke apa? lebih ke adaptasi pekerjaan. Adaptasi Ya, pekerjaan. karena basicnya yang tadi aku mention ya, belum yang linear, cuman persentasenya masih kurang. Jadi adaptasi tentang pekerjaan baru itu benar-benar sangat-sangat fighting banget sih. Sangat fighting banget. Luar biasa sekali sudah mampu bertahan sampai sejauh ini. Ya. Harus. Kira-kira apa sih rahasianya bisa sampai bertahan sejauh ini, bahkan sekarang ya bisa dibilang cukup berprestasi? Cukup. Ya. Jadi sebenarnya bukan sesuatu yang dari awal ya. Aku bukan yang benar-benar setting banget gitu, kayak misalnya, oh aku harus 1 tahun atau 2 tahun ke depan harus bisa ini segala macam. Karena ke distract sama proses adaptasi tadi, dari yang sebelumnya nggak terlalu paham tentang quality, akhirnya dapat pekerjaan itu, jadi fokusnya di situ. Nah, dari selama proses yang aku alami, apalagi di pabrik yang sangat dinamis ini ya, Betul sekali. yang paling penting ya masalah konsistensi. Jadi setiap apapun jenis pekerjaan pasti kan selalu baru nih, pasti ada aja lah Betul. ide-ide atau inovasi baru lah yang datang ya. Itu harus konsistensi. Jadi apapun perubahannya, apapun jenis pekerjaannya, entah tim baru, metode baru, target yang baru, ya udah konsisten aja untuk bisa menyelesaikan, bahkan membantu untuk improve di situ gitu. Itu aja sih. Berarti sebenarnya cukup simple ya untuk sana. Jadi konsisten aja, terus bikin inovasi seperti itu. Kalau sekarang yang di posisi sekarang kesulitannya lebih ke apa, Mas? Kalau yang sekarang itu akhirnya lebih menyalurkan karena udah punya tim yang lebih besar juga. Jadi lebih menyalurkan apa yang pengalaman-pengalaman yang aku sudah dapat, yang sudah paham banget nih. Enggak banget sih, maksudnya sudah sedikit paham tentang ritme perusahaan ini seperti apa. Jadi lebih menyalurkan lagi ke teman-teman kalau metode kerja atau cara berpikir kita di perusahaan yang seperti ini itu harus gimana gitu. Jadi lebih mengarahkan teman-teman biar mereka kerja tuh juga dapat ini ya, apa namanya, dapat suatu keyakinan kalau aku tuh nyaman ada di tim ini dan merasa perusahaan ini benar-benar bonafit buat mereka, buat kedepannya gitu loh. Itu kan yang agak susah ya buat ditanamin ke teman-teman. Jadi mereka harus benar-benar dapat pencahayaan, apa ya? Bukan pencahayaan, Ilham. ilham juga terlalu tinggi. Oh iya. Dapat inspirasi kalau apa yang kita lakuin sekarang dengan cara yang benar, dengan konsistensi yang baik, itu baliknya ke kita sendiri gitu untuk kedepannya. Bukan sekedar menyelesaikan pekerjaan, perusahaan merasa terbantukan dengan adanya kita, bukan hanya itu, tapi pasti ada impact positifnya ke karir kita atau bagaimana orang melihat kita. Sejauh ini ada kendala nggak sih, Mas, menjalankan hal-hal yang seperti itu, membuat agar teman-teman ini ya istilahnya tuh punya self of belonging di tim gitu kan pasti ya. Jadi nggak cuman secara profesional tapi juga secara kekeluargaannya juga dapat. Nah, kira-kira kendalanya apa sih? Kendala ya pasti ada sih, apalagi dengan jumlah orang yang sudah kompleks, jenis pekerjaannya udah kompleks gitu kan pasti ada. Tapi yang paling
sering muncul itu, dan menurut saya masih konflik-konflik yang wajar ya. Kayak misalnya masalah pembagian job desk itu kan dalam skup yang kecil pun pasti ada lah. Kayak misalnya job desk A, B, C itu proporsinya seperti apa, tantangannya juga mungkin beda-beda. Nah, kita sebagai leader kan kalau misalnya nggak bisa mentransfer dengan jelas, misalnya job desk A ini arahnya kemana, kenapa kok tantangannya cuma seperti itu dan yang lain, kan pasti dari mereka juga menerima itu juga beda ya, maksudnya mengerjakannya dan bahkan hasilnya pun nanti bisa nggak sesuai kalau mereka nggak paham kenapa kok aku cuma dikasih kapasitas pekerjaan seperti ini. Apa nggak mampu, apa gimana, ataupun sebaliknya, kok banyak banget, iya kan? Gitu. Jadi bukan yang sekedar plotting, tapi benar-benar nge-transfer itu dengan clear gitu. Membuat mereka itu percaya gitu. Percaya, benar. Karena apa ya, kita kan biasanya apalagi leader di dalam suatu tim kan di awal kan ya biasanya ibaratnya KPI lah ya. Di awal kan, di awal tahun atau awal semester kita breakdown itu sampein ke mereka. Itu yang menjadi bisa jadi acuan mereka untuk bekerja misalnya. Nah, kalau misalnya di awal aja kita udah salah atau misalnya kurang jelas nih ngasih guidance atau arahan, pasti ke belakangnya bakalan muncul tuh masalah yang kecil-kecil. Bakalan muncul sambatan-sambatan yang bikin mereka akhirnya secara ability turun, performance turun. Gitu. Biasanya sampai kayak gimana sih Mas? Maksudnya masalah yang muncul tuh sampai bikin apa gitu? Bikin apa? Iya. Membuat kondisi tim seperti apa gitu ya kan? Oh. Wow. Enggak. Ya tahu ya. Gak jauh-jauh sih ya. Kalau yang aku lihat selama bekerja di sini, memang ada satu sosok pemimpin. Mungkin aku gak bisa mention namanya.